Bu Alfa berharap kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kali ini Bu Alfa akan melakukan pembahasan soalnya adalah yang sebagai sudah kalian kerjakan. Nomor 1, bilangan yang senilai dengan 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Kita lihat 2 pangkat 3 bisa dirubah menjadi 2 kali 2 kali 2. Kalikan, demikian juga ini menjadi 2 kali 2 kali 2. Kita kalikan sebanyak 5 kali. Nah, sekarang kalau sudah, jika kurungnya dihilangkan, maka ini menjadi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 15. Dalam pengertian bilangan berpangkat, jika ada bilangan yang dikalikan dirinya sendiri sebanyak 15 kali, maka dia adalah 2. Ini karena 2-nya dikalikan 15 kali, dikalikan 2 sebanyak 15 kali, maka menjadi 2 pangkat 15. Atau kalau basisnya sama yaitu 2, maka bisa langsung kita tambahkan pangkatnya yaitu 2. Pangkatnya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 menjadi 2 pangkat 15. Soal nomor 2 kita cermati. Kita lihat artinya 2 per 3 pangkat 4. Artinya 2 per 3 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 6 kali. Apa artinya 6 per 5 pangkat 2? Berarti 6 per 5 kalikan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Kita bisa sederhanakan. Dibagi 3 dapat 2, 6 dibagi 3 dapat 2. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu 64 dibagi 3 kali 3. Ini tadi 1 ya, kali 5 kali 5. Hasilnya 64 per 220. Mari kita lihat. Serupa tetapi tidak sama dengan yang nomor 1. Ini 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Ingat, ini adalah bilangan yang sama ditambahkan sebanyak 5 kali. Berarti ini bukan 2 pangkat 10 karena tambah ya. Itu tadi berlaku untuk perkalian. Ini adalah 5 kali 2 pangkat 2. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Kalau ada soal seperti ini, kalian harus tahu maksudnya. Apa artinya A kuadrat B kuadrat dipangkatkan 4? Berarti dikalikan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Karena ini bentuknya perkalian, maka bilangan yang basisnya sama bisa kita tambahkan pangkatnya 2, ditambah 2, A pangkat 2, tambah ini berarti pangkatnya ditambahkan ya, karena ini kalau kita buka kurungnya menjadi A kuadrat kali B kuadrat kali A kuadrat kali B kuadrat, berarti menjadi A pangkat 8 B pangkat 8. Bagaimana dengan ini? Dengan cara yang sama, A pangkat 3 B pangkat 3 dikuadratkan, berarti A pangkat 3 B pangkat 3 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Sehingga hasilnya menjadi A pangkat 6, B pangkat 6. Kita lihat. Kemudian kita kalikan. Tadi ketemunya A pangkat 8, B pangkat 8 kali A pangkat 6, B pangkat 6. Bilangan pokoknya sama. A dengan A basisnya. Dikalikan. Berarti kalau bilangan pokoknya sama dikalikan, maka yang kita perhatikan adalah pangkatnya. A pangkat 8 ditambah 8 ditambah 6 jadi A pangkat 14. Ini bilangan pokoknya atau basisnya sama yaitu B dikalikan. Berarti kita tinggal perhatikan pangkatnya. Perkaliannya berarti menjadi 8 ditambah 6. Hasilnya adalah A pangkat 14 kalikan B pangkat 14. Soal kelima, hasil dari 8 pangkat 5 per 3. Perhatikan teman-teman, 5 per 3 itu bisa diganti menjadi 1 per 3 pangkat 5. Karena bilangan berpangkat dipangkatkan, hasilnya adalah pangkatnya dikalikan ya. Berarti 1/3 kalikan 5 hasilnya 5 per 3.
8 bisa kita ganti menjadi 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat pangkatnya ini. 3 kali 1/3 berarti hasilnya adalah 1. Maka bisa kita sederhanakan kalau pangkat 1, satunya tidak perlu ditulis. Bisa kita buat 2 saja, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berarti 2 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 32. Lanjut. Soal nomor 6 tentang bentuk baku. Baku dari 0,0000256. Kalau mencari bentuk baku, kalian harus ingat tentang bentuk umumnya bentuk baku, yaitu A kali 10 pangkat N. Kita lihat A-nya siapa? Ingat, A-nya harus lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Maka karena angkanya dari angka di sebelah kiri, kita ambil menjadi 2,56. Ingat, tanda sama dengan berarti ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Supaya ruas kanan tidak mengubah nilai dari ruas kiri, maka ruas kanan harus dikalikan 1 juta. Dibagi 1 juta. Bisa kita tulis menjadi 2,56 per bagi itu berarti bisa diganti menjadi per 1 juta. 1 juta bisa kita rubah menjadi bilangan dengan basis 10. 10 pangkat 6. Nah, sekarang ini bentuknya berbeda tetapi tidak mengubah nilai. 2 kali 56 kali 1 per 10 pangkat 6. Nah, yang namanya bentuk baku, ingat ya, A-nya ini sudah memenuhi syarat lebih dari atau sama dengan 1 kurang dari 10. Kali 10 pangkat, lah ini belum, maka harus kita ubah. 1 per 10 pangkat 6 bisa dirubah menjadi 10 pangkat negatif 6. Kita lanjutkan soal nomor 7. Mari. Untuk mencari yang termudah, kita lihat dulu tandanya. Negatif dibagi negatif, berarti hasilnya harus positif. 12 dibagi 3. Angka dengan angka kita bagi 12 bagi 3, hasilnya adalah 4. Nah, sekarang bilangan pokoknya atau basisnya sama-sama P. Jika basisnya sama, maka pangkatnya harus dikurangi. P pangkat 3 dengan P berarti P kali P kali P dibagi P. Kita coret ya bisa, atau langsung aja 3 dikurangi. Kalau tidak ada apa-apanya berarti ini 1. Q pangkat 6 per Q pangkat 2 berarti pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Sehingga hasilnya adalah 4P kuadrat Q pangkat 4. Nomor 8 hampir sama dengan nomor sebelumnya. Kita lihat 64 bisa diubah menjadi 4 pangkat 3. 3 kalikan 1/3 pangkatnya ini hasilnya adalah 1. Maka bisa kita tulis 4 pangkat 1. Satunya bisa kita tulis 4 saja menjadi 4 kuadrat. 4 kuadrat 16. Nomor 9 masih bentuk baku. Bentuk umumnya ingat, cari bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1 kurang dari 10 dari angka di sebelah sini. Supaya nilainya tidak berubah, maka yang kanan harus dikalikan 1 miliar. Apakah sudah menjadi bentuk baku? Belum, karena bentuk baku harus kali 10 pangkat. Maka yang biru ini kita ubah menjadi 10 pangkat 9. Inilah bentuk bakunya. Nomor 10. Oke, kita lihat. Positif bagi positif, hasilnya pasti positif. Cara cepat ya. 6 dibagi 3, hasilnya 2. Nah, ini hati-hati karena ada pangkat dipangkatkan lagi. Apa artinya ini kuadrat? Berarti ini 6P pangkat negatif 2Q pangkat 3 dikalikan dirinya sebanyak 2 kali. Nah, 6 kalikan 6, 36. P kalikan P
P pangkat negatif 2, P pangkat negatif 2. Bilangan pokoknya sama, berarti ditambahkan negatif 2 ditambah negatif 2, negatif 4. Q 3 pangkatnya dengan 3, berarti Q pangkat 6. Demikian juga yang berwarna biru. Apa artinya ini pangkat 3? Berarti ini dikalikan ini dikalikan ini. Nah, ininya siapa? Tergantung yang di dalam kurung. Berarti 3P pangkat negatif 2Q pangkat 1 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Ketemu 3 kali 3 kali 3, 27. P-nya negatif 2, karena perkalian berarti ditambah negatif 2, negatif 4, ditambah negatif 2, negatif 6. Q pangkat 1, Q pangkat 1, Q pangkat 1, berarti Q 1 ditambah 1 ditambah 1, 3. Kita lanjutkan. Berarti kita sudah mencari tadi 36P negatif 4, Q pangkat 6 dibagi 27P pangkat negatif 6, Q pangkat 3. Kita masukkan, berarti bisa kita ubah menjadi 36 per 27P. Karena dibagi berarti pangkatnya negatif 4 dikurangi negatif 6. Q pangkat 6 dibagi Q pangkat 3, Q pangkat 6 dikurangi Q pangkat 3. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 9 menjadi 4/3. Negatif 4 dikurangi negatif, berarti negatif 4 ditambah 6. P kuadrat Q pangkat 3. Kita lanjutkan. Soal nomor 11. Hasil dari 4 pangkat 3 pangkat 3. Teman-teman bisa langsung, karena ini sederhana ya, bisa langsung dibuat seperti ini, boleh Bu Alfa? Boleh. 4 dibagi 2, 2, ya, 2, hasilnya adalah 2 kali 2 kalikan 2, 8 per bawahnya ini tadi habis ya, 1, 1, 1, 1, hasilnya 8. Atau bisa dengan cara yang lain. Nah, sekarang kita perhatikan soal nomor 12. Bagaimana mengerjakan soal seperti ini? Kamu cermati dulu, tidak ada yang sulit. Yang penting kita tahu konsepnya. Kita sabar, kita telateni, pasti bisa. Apa tuh artinya ini pangkat 2? Sesuatu dipangkatkan 2 berarti dia dikalikan dia, dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Siapa dia? Tergantung. Kalau A kuadrat ya berarti A kali A. Kalau C kuadrat berarti C kalikan C. Nah, sekarang ini 8 pangkat negatif 2 kali 2 pangkat 4 kuadrat. Maka artinya adalah, oh sebentar, ini kita ubah dulu, boleh. Bisa langsung, bisa diubah, boleh. Langsung dikalikan bisa ya. Nah, ini ternyata Bu Alfa membuatnya diubah dulu. 8 per negatif 2 sama dengan 1 per 8 kuadrat kali 2 pangkat 4. Berarti menjadi 2 pangkat 4 atas pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. 2 pangkat 4 itu artinya 2 pangkat 4 per 1. Kuadrat berarti 2 pangkat 4 per 8 kuadrat kali dirinya sendiri, karena kuadrat sebanyak 2 kali. Basisnya sama. Kalau basisnya sama-sama 2, maka pangkatnya tinggal ditambah 4 ditambah 4, 8. Basisnya sama, 8 dan 8, maka menjadi 8, pangkatnya tinggal ditambahkan. Kenapa? Karena ini bentuknya perkalian. 4 tambah 4, 8. Oke. Di sini diubah, 8-nya diubah menjadi 2 pangkat 3. 8 bisa diganti menjadi 2 pangkat 3 ya nak. Pangkat 4. Ini karena pangkat dipangkatkan berarti dikalikan 2 pangkat 12. Hasilnya apa? Pembagian berarti bilangan berpangkat dengan basis sama dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Menjadi 2 pangkat negatif 4. Berapa 2 pangkat negatif 4? Itu bisa kita ubah menjadi 1 per
2 pangkat 4, yaitu 1/16. Kita lihat, berapa hasilnya 4 pangkat negatif 1 ditambah 4 pangkat negatif 2? Kita ubah dulu, 4 pangkat negatif 1 sama dengan 1/4 pangkat 1. Menjadi 1/4 pangkat 2. Nah, kita uraikan ya, 4 pangkat 1, 4, 4 pangkat 2, 16. Pecahan dengan penyebut yang berbeda, kalau kita tambahkan harus disamakan penyebutnya dulu. Kita ubah, ini berarti 16. 1/4 nilainya sama dengan 4/16. Kalau penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya dikalikan 4. Hasilnya kalau sudah sama, kita tinggal lihat pembilang ditambah pembilang, 5/16. Nomor 14. Nah, sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Negatif dibagi positif, maka hasilnya pasti negatif. 12 dibagi 3, hasilnya berarti 4. P pangkat 3 dibagi P. Ingat, bilangan pokoknya sama. Berarti pangkatnya dikurangi. 3 dikurangi 1, P kuadrat. Q pangkat 3 dibagi Q pangkat 2. 3 dikurangi 2, 1. Berarti Bu Alfa langsung bisa menjawab. Ini hasilnya adalah negatif 4 P kuadrat Q. Langkahnya kita perhatikan. Ya. Oke. Nomor terakhir. Hasil dari kalikan akar 8. Berarti bisa kita ubah menjadi akar 6 kali 8. Berapa akar 6 kalikan 8? Akar 48. 48 bisa kita ubah menjadi 16 kalikan 3. Kita pilih yang bisa di akar kuadrat sempurna ya, Nak. Akar 16 kalikan 3. Kenapa kita pilih yang 16? Meskipun 48 itu bisa dibagi 24 kalikan 2 ya, nanti menyederhanakannya lebih cepat kalau kita menggunakan akar 16. Kita lihat, akar 16 sendiri adalah 4 kalikan akar 3, sehingga bisa ditulis menjadi 4 akar 3. Demikian pembahasan dari Bu Alfa. Silahkan kalian cermati dan pelajari lagi. Bagi yang remedial, ini saya rasa ini sangat bermanfaat. Silahkan kalian cermati, semoga nanti remedialnya menjadi lebih baik. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.